Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fitra dari kelompok 4. Dalam tugas ini kita menggunakan metode RAM, yaitu Russell Approximation Method. Langsung saja ke soal. Di soal gudang ada dari G1 sampai G5, pabrik ada P1 sampai P4. Jumlah kapasitas gudang ada 250, 150, 400, 300, dan 500. Jumlah produksi pabrik 450, 500, 550, dan 600. Pertama kali yang dilakukan dalam metode ini adalah mencari biaya tertinggi pada masing-masing baris dan masing-masing kolom. Di dalam pada baris, yaitu yang paling tinggi adalah 9, yang baris kedua 11, baris ketiga 10, dan baris keempat ada 15 yang tertinggi, baris kelima yaitu 13. Sementara di kolom yaitu biaya tertinggi 11, 12, 14, dan 15. Lalu langkah keduanya adalah mencari selisih. Selisihnya dihitung dengan cara contoh, ini 9 dikurang 9 lalu dikurang 11, yang berarti sel itu sendiri, nilai biaya dari sel itu sendiri dikurang biaya tertinggi dari baris, lalu dikurang lagi biaya tertinggi dari kolom, sehingga dapatnya nanti adalah minus 11. Oke, begitu seterusnya pada setiap baris dan setiap kolom, sehingga ini hasil yang didapatkan dari lalu pada langkah ketiga, langkah selanjutnya, dari selisih tadi cari nilai yang paling tinggi minusnya. Jadi di sini minus 21 adalah yang paling tinggi nilai minusnya. Dalam artian juga bisa dibilang nilai yang paling rendah dari semuanya, yaitu minus 21. Lalu kita lihat pada kapasitas gudang dan jumlah produksi pabrik. Di nilai selisih minus 21 ini terdapat pada P4 G2, yaitu di sini. Sehingga kita bandingkan kapasitas gudangnya dengan produksi pabriknya. Kalau kita bandingkan, kita ambil yang paling rendah, sehingga di sini yang paling rendah adalah 150, karena yang dibandingkan adalah 150 dengan 600. Jadi kita letak di selnya 150, sehingga kapasitas gudangnya kita kurangi, 150 dikurang 150 menjadi 0, 600 dikurang, begitu juga dengan produksi pabriknya, kita kurangin juga 600 dikurang 150, sehingga hasilnya adalah 450. Oke, selanjutnya dengan menggunakan tabel yang sudah dibuat di sini, kita tulis ulang di sini. Dan kita lihat tadi baris kedua, ya dalam artian gudang kedua itu sudah tidak bisa dipakai lagi ya, karena kapasitasnya sudah 0, jadi tidak bisa lagi diisi. Oke, untuk bagian keduanya sama seperti tadi, cari nilai biaya tertinggi untuk baris dan kolomnya. Di sini saya sudah hasilkan selisihnya, yaitu selisihnya minus 18 yang paling tertinggi, minus 18. Minus 18 di sini ada 4, kita pilih salah satu. Saya pilih yang biayanya paling rendah di antara 4 ini. Jadi kalau dilihat sini ada 3, 5, 8, dan 9. Saya pilih 3. Minus 18 ini ada di P2G1. P2G1 itu kapasitas gudangnya 250,
dan jumlah produksi pabriknya ada 500. Jadi karena 250 dengan 500 itu yang paling kecil 250, jadi saya ambil 250 sehingga di sini kapasitas gudangnya dikurangi 250 menjadi 0. Di sini produksi pabriknya 500 dikurang 250 sehingga menjadi 250. Sekian bagian saya. Sisanya lanjutkan ke teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari pengerjaan dari Ananda Pitra yang dimana mencari biaya tertinggi pada masing-masing baris dan kolom pada tabel. Didapatkan biaya tertinggi dari G3, G4 dan G5, yaitu G3 biaya tertingginya adalah 10, G4 biaya tertingginya 15 dan G5 biaya tertingginya 13. Didapatkan biaya tertinggi pada kolom yaitu dari P1, P2, P3 dan P4. Total biaya P1 harga biaya tertingginya yaitu 10 dan P2 biaya tertingginya 12 dan P3 biaya tertingginya 14 dan P4 biaya tertingginya 15. Lalu kita cari biaya selisih yang dimana udah saya catat biaya selisihnya, dan rumus biaya selisih pada biaya sel yaitu biaya sel dikurang biaya tertinggi dan biaya tertinggi pada kolom, sehingga didapatkan nilai 18 pada nilai tertinggi dikarenakan terdapat 2 sel. Yang berisi min 18, pilihan salah satu saja yaitu dipilih dari P2 dan G3. P2 dan G3 dan biaya selisihnya adalah yang paling rendah yaitu min 18. Dengan baris keempat, kapasitas gudang jumlah kapasitas gudang produksi pabrik masuk nilai rendah pada sel. Di situ kapasitas gudang yang bernilai 400 dan produksi menjadi 250, yang dimana masukkan angka 250 pada sel terpilih sehingga kapasitas menjadi 150 dan produksi pabrik menjadi 0. Setelah itu pencarian biaya tertinggi pada masing-masing sel yang kedua yaitu bernilai G3, G4 dan G5 seperti yang di atas, yang bernilai G3 bernilai 10, G4 bernilai 15 dan G5 bernilai 13. Didapatkan biaya tertinggi pada kolom yaitu dari P1, P2, P3 dan P4 yang berjumlah P1 nilai tertingginya 10, P2 nilai tertingginya adalah P3 harga tertingginya adalah 14 dan P5 dan P4 harga tertingginya adalah 15. Kita akan cari selisih seperti yang di atas. Selisihnya yaitu dapatkan pada nilai min 18, nilai minus sehingga pada sel P3 yaitu membandingkan jumlah kapasitas gudang pabrik masukkan nilai terendah pada sel, yaitu di sini kapasitas gudang yaitu 150 memproduksi biaya 500, produksi biaya adalah 550. Jadi masukkan angka 150 dikurang sel yang tertinggi menjadi kapasitas gudang menjadi 0. Produksi pabrik menjadi biaya 400. Sekian, akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Gea. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana pencarian biaya tertinggi pada masing-masing garis dan kolom pada tabel, di mana didapatkan biaya tertinggi pada garis G4 yaitu 15 dan G5 13.
dan biaya tertinggi pada kolom yaitu P1 10, P3 14, di sini 14 dan P4-nya 15. Kemudian kita cari selisih kos dengan rumus biaya pada sel dikurang biaya tertinggi pada garis dan dikurang biaya tertinggi pada kolom, sehingga didapatkan nilai min 18 tadi sebagai nilai minus tertinggi. Karena di sini terdapat dua sel yang bernilai 18, kita pilih satu saja. Kemudian di sini kapasitas gudang 350 dan produksi pabrik 450. Jadi kita masukkan angka 350 pada sel yang terpilih sehingga kapasitas gudang menjadi 0 dan produksi pabrik menjadi 100. Kemudian pada tabel kedua didapatkan biaya tertinggi pada garis B5 yaitu 13 dan biaya tertinggi pada kolom yaitu P1-nya 10, P3-nya 13 dan P4-nya 12. Kemudian kita cari selisih kos dengan rumus biaya pada sel ini dikurang biaya tertinggi pada garis dan dikurang biaya tertinggi pada kolom, sehingga didapat nilai minus 13 sebagai nilai minus tertinggi. Karena di sini ada 3 sel yang bernilai min 13, kita pilih satu saja. Di sini yang terpilih dari P1G5 dengan biaya 10. Kemudian bandingkan jumlah kapasitas gudang dan jumlah produksi pabrik, masukkan nilai terendah pada sel. Di sini kapasitas gudang 500 dan produksi pabriknya 100. Jadi karena angka terendahnya 100, kita kurangkan 500 kurang 100 menjadi 400 dan jumlah produksinya 100 dikurang 100 menjadi 0. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bintang Darmawan Saragi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pencarian biaya tertinggi pada masing-masing baris dan kolom pada tabel. Didapatkan biaya tertinggi baris yaitu G5 13. Didapatkan biaya tertinggi pada kolom yaitu P3 13, P4 12. Cari selisih kos dengan rumus biaya pada sel kurang biaya tertinggi baris kurang biaya tertinggi kolom, sehingga didapatkan 13. Pilih salah satu saja. Di sini dipilih sel 4 sama G5 dengan biaya 12. Bandingkan jumlah kapasitas gudang dan jumlah produksi pabrik, masukkan nilai terendah pada sel. Di sini kapasitas gudang 400, produksi pabrik 450. Jadi masukkan pada angka 400 pada sel yang sehingga terpilih, sehingga kapasitas gudang menjadi 0 dan produksi pabrik menjadi 50. Sehingga total biaya 250 kali 3 tambah 150 kali 5 tambah 120 kali 4 tambah 150 kali 6 tambah 350 kali 9 tambah 100 kali 10 tambah 400 kali 12 sama dengan 750 tambah 750 tambah 1000 tambah 900 tambah 1500 tambah 1000 tambah 408 tambah 4800. Hasil pertambahan 11.450.
inilah hasil tabel akhirnya. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.